Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, Rembang, dan Tuban. Sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik, sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAN, yang kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Dalam bidang ekonomi, Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Dalam bidang birokrasi, pada pertengahan tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak. Maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu, pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan. Dalam bidang militer, awal tahun 1943, keadaan Perang Pasifik mulai berubah. Ekspansi tentara Jepang berhasil dihentikan sekutu karena sudah kehabisan tenaga manusia. Jepang menyadari bahwa mereka memerlukan dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang diduduki. Pemerintah militer Jepang mulai memikirkan pengerahan pemuda-pemudi Indonesia untuk membantu perang melawan tentara sekutu. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang dengan kooperatif atau kerjasama Jepang. Para tokoh nasionalis menggunakan kesempatan untuk mencapai kemerdekaan. Mereka menempati jabatan-jabatan yang sangat penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Perjuangan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan bawah tanah dilakukan oleh para tokoh nasionalis yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan buatan Jepang. Jadi di balik kepatuhan terhadap Jepang tersembunyi kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, perlawanan angkatan senjata. Perlakuan Jepang yang tak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.